Salam potensi. Sahabat seru, saya baru saja menyaksikan dan Anda juga bisa menyaksikan di depan saya ini ada sebuah danau yang subhanallah indahnya. Dan tentu saja di dalamnya menyimpan banyak sekali kekayaan hayati, kekayaan alami yang tidak semua orang bisa memaknai tentang kekayaan ini. Apa yang sesungguhnya yang kita maknai sebagai kekayaan? Kebanyakan orang pasti secara manusiawi melihat kekayaan itu adalah ketika punya rumah mewah, istri cantik, mobil mewah, dan sesuatu yang sifatnya materi yang bernilai tinggi. Dan itu diidentikan sebagai sebuah kekayaan. Tentu kita juga tidak bisa membantah bahwa ya, itu adalah sebuah kekayaan. Sebagai manusia dan yang punya sifat manusiawi, kita gandrung pada kekayaan materi itu. Tapi sebenarnya kekayaan tidak hanya tergantung pada bentuk fisik. Kekayaan hati justru lebih menjamin seseorang itu menjadi bahagia. Terkadang kita lupa untuk mengejar kebahagiaan, kita cenderung mengejar kekayaan bendawi atau dunia. Padahal banyak kisah yang menceritakan bagaimana orang-orang kaya secara materi justru pada akhirnya dia tenggelam dalam hartanya itu. Pada akhirnya dia menjadi orang-orang yang tidak happy ending dalam kehidupannya, dan Qarun adalah menjadi salah satu contoh bagaimana dia kemudian mengakhiri hidupnya dalam sebuah penderitaan. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya karena dia gandrung pada harta materi. Ada sebuah kisah menarik tentang hal ini, bagaimana suatu ketika Nabi Musa didatangi oleh umatnya. Ada seorang umat yang datang kepada Nabi Musa dengan pakaian yang compang-camping, dia miskin sekali, lalu mengadu kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu agar aku menjadi orang kaya." Sambil tersenyum Nabi Musa mengatakan, "Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah." Orang ini dengan sinis mengatakan, "Bersyukur? Bagaimana saya bisa bersyukur ya Musa? Sementara baju yang saya pakai hanya yang melekat di tubuh, yang saya makan juga terkadang ada, terkadang tidak. Bagaimana saya bisa bersyukur?" Karena kecewa, orang ini lalu pulang meninggalkan Nabi Musa. Dan terus saja dalam perjalanan hidupnya, dia tetap menjadi orang miskin dan bahkan menjadi semakin miskin. Lalu tidak lama kemudian ada seorang kaya raya datang juga kepada Nabi Musa untuk meminta, "Ya Musa, bagaimana caranya saya menjadi miskin? Saya sudah merasakan terganggu dengan harta yang saya miliki saat ini." Lalu Nabi Musa juga sambil tersenyum mengatakan kepada umatnya ini, "Saudaraku, kamu jangan bersyukur pada Allah." Lalu orang ini protes, "Ya Musa, bagaimana saya tidak bersyukur? Saya mendapatkan apapun yang saya inginkan dalam kehidupan ini." Ya sudah, lalu orang ini pulang. Yang kaya tadi tetap dia bersyukur kepada Allah, lalu hartanya semakin lama semakin bertambah dan dia menjadi semakin bahagia. Dan orang miskin yang pertama, dia pulang meninggalkan Musa dan dia tetap tidak mau bersyukur karena dia merasa tidak punya apa-apa, dan dia terus menjadi miskin dalam kehidupannya. Saudaraku, sahabat seru, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ternyata kita lupa keindahan alam yang seharusnya kita syukuri sebagai sebuah sumber kehidupan bagi kita, dan ini akan menjadi sumber yang membuat kehidupan kita menjadi bahagia ketika kita menikmati. Seperti orang-orang yang ada di danau ini, yang mereka melakukan aktivitasnya, bukankah mereka kelihatan begitu bahagia? Kenapa? Karena mereka menikmati dan mereka sadar bahwa di dalam danau ini ada sumber kebahagiaan, ada sumber rezeki, ada sumber harta, walaupun secara materi tidak berlimpah seperti ukuran orang-orang kaya pada umumnya. Tapi bukankah, coba saksikan mereka betapa bahagianya. Begitu juga burung-burung bangau yang terbang ke sana kemari. Mereka juga sedang bersyukur atas nikmat yang terkandung di dalam air, di dalam danau ini. Sahabat seru, bersyukur membuat kita menjadi semakin kaya dan bahagia. Dan sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur, maka kemiskinan dan penderitaan akan terus menjadi milik kita. Jadi, bersyukurlah untuk kebahagiaan. Salam potensi.